Pada waktu itu, datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga, aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, munculnya tokoh karismatik selalu menjadi ancaman bagi penguasa yang lalim dan otoriter. Sebut saja misalnya Nelson Mandela di Afrika Selatan yang melawan politik apartheid. Presiden Filipina Ferdinand Marcos merasa terusik dengan tampilnya tokoh politik Benigno Aquino. Dari dalam negeri muncul Bung Karno dan kawan-kawannya sangat mengusik kemapanan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Munculnya para tokoh reformasi 98 hingga menumbangkan Presiden Soeharto yang berkuasa di Republik ini selama 32 tahun. Munculnya tokoh karismatik menjadi harapan baru bagi rakyat atau masyarakat yang dizolimi oleh penguasa negerinya. Tokoh karismatik menjadi ancaman bagi penguasa, sehingga dengan berbagai cara tipu daya untuk disingkirkan. Fakta pun demikian. Bung Karno mesti mengalami masa-masa pembuangan di beberapa tempat di Republik ini. Tokoh karismatik dunia dalam perpolitikan mengalami hal serupa. Berapa banyak pejuang reformasi yang hilang dan tewas pada tragedi 98 di Republik ini. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan Yesus diminta oleh orang Farisi untuk meninggalkan Yerusalem karena Herodes berencana membunuhnya. Herodes merasa terancam dengan tampilnya Yesus di muka umum dengan segala perbuatan baiknya. Namun, Yesus tidak takut. Yesus mengetahui situasi yang harus dihadapinya. Segala konsekuensi dan pengajaran dan perbuatannya sudah diperhitungkan dan berani ditanggungnya. Sejak semula Yesus sadar bahwa para nabi pendahulunya menghadapi ajal
di Yerusalem. Yesus tahu akan senasib dengan para nabi itu. Yesus tidak hanya berhadapan dengan Herodes yang merasa terancam takhta kekuasaannya. Padahal Yesus tidak sedikit pun dan tidak berniat menjadi penguasa atau pemimpin. Yesus hanya memerangi ketidakadilan yang dilakukan penguasa saat itu. Tuhan Yesus tidak hanya berhadapan dengan orang-orang yang tidak menerimanya, namun yang lebih sulit lagi adalah berhadapan dengan pola pikir, tabiat buruk, dan karakter negatif yang sudah terbentuk dalam kehidupan masyarakat saat itu. Cara pandang itulah yang menguasai alam pikiran mereka sehingga sangat sulit menerima pembaharuan. Menurut Rasul Paulus, perjuangan bukan melawan darah dan daging, bukan pula melawan pemerintah, penguasa, dan penghulu dunia yang gelap ini, tetapi melawan roh-roh jahat. Untuk melawannya, Paulus menghendaki agar jemaat tetap setia beriman. Walau menghadapi kelemahan diri, Paulus menekankan jemaat perlu mengenakan perlengkapan ilahi yang didapat melalui doa dan pelayanan demi mengalahkan kejahatan dalam diri maupun di luar diri. Saudara-saudariku yang terkasih, roh-roh jahat itulah yang bisa kita pahami dalam bahasa sekarang sebagai mindset atau pola pikir buruk. Manusia memiliki kecenderungan untuk mendapatkan segala sesuatu secara instan, namun tanpa disadari menimbulkan masalah lain. Hal ini menyebabkan manusia lengah dan mudah berbuat kesalahan. Tuhan Yesus dan Santo Paulus menunjukkan bahwa untuk mencapai tujuan diperlukan keberanian untuk menerobos dan mengubah kemapanan-kemapanan kaku yang mungkin saja berhadapan dengan aneka tantangan dan mengalami kegagalan. Santa Teresa Avila berkata, Tuhan tidak melihat besarnya suatu karya, melainkan besarnya kasih dalam karya yang seseorang lakukan. Saudaraku yang terkasih, mengubah pola pikir itu membutuhkan proses yang dibangun melalui pendidikan dan sejarah hidup. Dengan demikian diperlukan perubahan total, yaitu pertobatan untuk mengubah karakter seseorang. Semua itu terjadi kalau seseorang mau dekat dan berpegang pada Allah. Lebih dari itu, syarat utama juga adalah kerendahan hati. Maka marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita memohon rahmat Allah agar mampu mencintai apapun dan segala hal dengan kasih yang tulus dan cinta yang besar. Karena kita telah lebih dahulu mengalami cinta kasih Allah yang jauh lebih besar dalam hidup kita. Marilah dengan rendah hati kita membuka pikiran dan budi agar mudah menerima hal-hal yang baik sehingga hidup kita dan masyarakat semakin baik. Ya Allah Bapa kami, semoga dengan bantuan rahmat-Mu segala kecenderungan buruk dan kelemahan diri kami dapat kami atasi, sehingga kami dapat melangkah maju dengan semangat kasih yang lebih besar setiap hari. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.